Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini di mata kuliah Psikologi Komunikasi, sekarang aku bersama siapa? Halo, nama saya Muhammad Nizam, bisa dipanggil Nizam. Jadi hubungan antar personal antara kita berdua ini ya cowok sama cowok ya temenan gitu kan, nggak mungkin hal-hal yang lain. Jadi kalau mau kita tarik lagi temenan gara-gara apa segala macam ya temenan pasti semua cowok gampang ya temenan ya. Jadi aku sama Milgam ini satu SMP dan satu SMA dan satu daerah tempat asal juga. Jadi akhirnya di sekolah saya itu kita dekat dan kenal tuh karena satu daerah yang sama, ada perkumpulan daerah yang sama, dan akhirnya mulai banyak interaksi lah di sana, mulai dari acara di dalam kumpulan tersebut dan hal-hal lain. Dan lu dulu apa sih, kelas apa? Kelas SMP. SMP. Kelas 7C. Di C. Iya, 7C kita sekelas. Habis itu kelas 8 tuh kita sekelas lagi. Nah, pas kelas 9 itu nggak sekelas, kelas 9 doang nggak sekelas. Jadi kelas 9 itu aku 9 C, dia 9B ya. Pas lanjut ke SMA itu kita beda jurusan lah, karena di sekolah aku itu ada 3 jurusan, ada IPA, IPS, sama keagamaan. Dan aku itu ngambil keagamaan. Kalau lu ngambil apa juga? Ngambil IPS, dia ngambil sosial. Nah, karena beda itu, walaupun beda, kita tetap ada satu perkumpulan sama itu, yang satu daerah itu. Akhirnya masih sering interaksi, komunikasi lah. Dan namanya juga asrama, sekolah asrama, jadi waktu interaksi itu nggak jauh gitu. Jadi pulang sekolah masih interaksi, pulang ini masih interaksi, jadi masih sering lah gitu. Lu dulu IPS apa sih? IPS 1 ya. Nah, kalau aku itu keagamaan 4, jadi emang jauh banget sebenarnya. Cuman karena yang satu daerah itu, forum satu daerah itu, akhirnya jadi banyak interaksi juga lah gitu. Lanjut, pas selesai SMA kita itu beda inilah, beda tujuan arah perkuliahan. Kalau lu pengen apa sih? Beda apa? Waktu gue pengennya Jakarta, ambil bangunan. Oh tuh, kalau gue itu awalnya sebenarnya pengen ke Unpad, pengen ke ilmu komunikasi. Jadi emang dia incarnya bisnis, kalau aku itu incarannya komunikasi, broadcasting dan lain-lain. Tapi akhirnya karena sama-sama keterima di univ yang dituju dan akhirnya punya pilihan IPB, akhirnya kita sama-sama masuk ke IPB. Cuman tetap beda program studi. Kalau aku tetap ngambil komunikasi dan dia tetap ngambil jurusan bisnis itu 5B 60, PKM 60. Nah, tapi walaupun kayak gitu, kita kan masih satu SMA, jadi masih ada grup alumni, masih ada perkumpulan alumni, jadi masih sering ketemu juga. Plus sekarang di semester 2 ini kita di satu kontrakan yang sama, jadi cuman beda kamar doang gitu. Dan jadinya ya interaksi antara aku sama Milda ini kayak hampir setiap hari ada gitu, entah dia ke kosan, entah dia kontrakan, ngobrol, dan tetap ada ngebangun komunikasi antara satu sama lain lah gitu. Dan ya sehari-hari kayak gitu aja sih. Jadi kuliah, ngobrol, kuliah, pulang, itu masih ada interaksi satu sama lain gitu sih. Dan kedepannya mungkin kalau interaksi kedepannya ya, kalau misalnya nanti di dunia kerja masih ada kesinambungan, masih ada ketemu lagi ya. Tapi kalau misalnya nanti ke depan emang udah beda jalur ya, mungkin nanti kita masih ada ketemu, cuman frekuensinya nggak sesering SMP, SMA sama kuliah gitu ya. FPI berarti kita satu instansi pendidikan berapa tahun itu ya? 6 sama ini 10 kan? 10 tahun total kalau misalnya sampai lulus IPB nih, 10 tahun, amin 10 tahun. Aku sama Miljam ya satu instansi pendidikan yang sama, temenan lah. Oke, lanjut lagi. Nah, biar komunikasi kita ini yang tetap efektif, tetap sportif, itu dari dulu aku ini emang udah sering banget kayak main ke rumah dia lah, karena emang rumah dia juga sebenarnya kalau deket enggak, jauh juga enggak, cuman masih satu daerah gitu. Dan yang emang kayak
buat ngobrol tuh satu frekuensi itu paling deket tuh ke dia juga kan, emang dari dulu kelas 7, kelas 8 sekelas, jadi terus-terusan berdua aja gitu buat ngobrol. Nah kayak dulu sering banget gue ke rumah lu ya, suara lu gede tapi Ya, buat liburan. liburan ada, dan itu udah yang kayak aku udah kenal sama mamahnya Niljam, udah kenal sama papanya Niljam juga, dan ditambah lagi itu pas kita mau kelas 9 itu kita ada kayak temenan antara bikin game gitu lah berempat, antara aku, Niljam, dan 2 temen aku lagi gitu, perempuan. Dan dari situ tuh kita makin deket juga gitu berempat, kita berempat makin deket, apalagi aku sama Niljamnya kan, karena emang dari dulu juga udah temenan gitu. Dan akhirnya kebangun lah tuh chemistry segala macem, dan ya udah jadi iklim sportifnya itu karena kita saling kayak ya udah, aku sering main ke rumahnya, terus kalau nongkrong juga sama dia, jadi terus satu geng juga di geng itu yang kita buat itu, akhirnya iklim sportifnya kebangun lah, dan komunikasi pun efektif. Jadi kayak karena udah sering bareng juga, dia ngerti personal individu aku kayak gimana, orang yang kayak gimana, dan aku pun ngerti personal individu dia kayak gimana gitu. Contohnya misal kayak apa yang dia nggak suka dari aku, apa yang aku nggak suka dari Niljam. Jadi kita saling ngerti lah apa yang perlu dihindari biar komunikasinya itu nggak terhambat, tetap sportif ke depannya kayak gitu. Nah kalau lu ke depannya biar tetap sportif, efektif, gimana bang? Nggak usah tuh sportif gimana gila. Ya, maksudnya biar nggak cekcok apa segala macam. Ya kita biar sportif tuh emang harus, kalau nggak setiap hari juga komunikasi, emang kasih waktu sendiri masing-masing gitu ya, cik. Harus lah. Ya gitu, dia emang harus ya. Maksudnya bukan yang harus terus-terusan bareng juga, cuman kayak ya karena kita punya dunia masing-masing ya. Karena notabene sebenarnya walaupun kita sering bareng juga, dunia aku sama dunia dia beda lah gitu. Misalnya kayak apa yang dia tekuni, apa yang dia suka, dan apa yang aku tekuni dan apa yang aku suka itu nggak ada beberapa yang nggak berkesinambungan gitu. Mungkin sinambung di musik doang ya gitu ya. Gitu. Jadi sisanya masih banyak perbedaan. Cuman ya karena punya dunia masing-masing, kita menghargai dunia masing-masing. Ya itu caranya biar tetap kebangun sportif ke depannya gitu. Nah, kalau daya tarik atau sifat masing-masing, kalau kita kan cowok ya, jadi pasti kadang tuh kalau cowok-cowok tuh kalau misalnya emang ada yang kurang serap tuh pasti gampang banget kurang enak gitu lah di mata atau di hati kan. Di hati nggak sih, mungkin kalau di benak aja sebenarnya. Nah, jadi karena aku nih udah dari kelas 7 sampai sekarang kuliah juga sama dia, jadi bener-bener yang ngeliat lah proses pendewasaan Niljam dari dulu kelas 7 sampai pas kuliah gitu. Dia pun ngeliat juga proses pendewasaan aku dari pas kelas 7 sampai kuliah gitu, dimana jelek-jeleknya dulu sifat kita pas kelas 7, jelek-jeleknya sifat kita pas kelas pas kecil lah, akhirnya pas SMA, dan akhirnya kuliah. Dan mungkin dari problematika hidup masing-masing dan butuh tempat cerita juga. Yang paling aku suka dari dia nih kayak buat cerita itu paling easy going lah, buat cerita tuh paling gampang, dan responnya tuh nggak ada yang bikin nyeleneh di hati juga. Jadi misal mau ada kita pembahasan cerita tentang buat proses pendewasaan ke depan, masalah-masalah hidup, itu kan banyak ya. Jadi bener-bener enak lah buat ngobrol. Lu gimana Jam? Iya sih, lebih nyambung aja kalau ngobrol. Makanya jadi kalau cerita aja terus gitu. Iya. Tapi ya sebenarnya kalau misalnya yang kayak brongs gitu, kalau misalnya bercanda-bercanda gitu ya sebenarnya masuk nggak masuk mah tetap aja. Ada pasti momen yang nggak masuk, ada pasti momen yang masuk kan. Cuman kalau menurut aku sendiri sih yang paling masuk ya itu di bagian kalau lagi cerita problematika hidup masing-masing, pendewasaan masing-masing. Kita ke depannya mau gimana nih? Kita ke depannya mau kayak gimana? Kita nggak bisa stuck di sini aja. Walaupun misalnya sekarang udah dapat kuliah, dia juga udah dapat kuliah sama di kampus yang sama kita kayak masalah yang kita punya kita cari solusinya ke depan. Itulah jadinya kayak dari situlah menurut aku tuh sifat individual kita berdua tuh saling cocok gara-gara ya suka aja gitu ngebahas pendewasaan ke depan gitu. Harus pengen ngelihat satu sama lain tuh jadi orang sukses, jadi orang dewasa, jadi orang yang lebih baik.
better person di future time. Dan yang terakhir buat konflik atau masalah antara kita berdua, sebenarnya kalau misalnya buat konflik antara aku sama dia kayak clear aja ya, sekarang sampai kuliah ya, kayak maling kelebat mah ya, namanya juga interaksi kan kadang kalau misalnya karena gak dulu misalnya perbedaan jurusan kayak jadi jarang nyapa segala macem, itu kan akhirnya nembulin gap lah gitu. Cuman itu bukan konflik sih, lebih ke akhirnya memulai komunikasi itu sedikit rancu juga gitu, karena akhirnya mau mulai rada canggung. Akhirnya ntar masuknya kalau lagi bercanda segala macam, kalau misalnya lagi ada curhat sama lain itu paling ya. Kalau konflik sama lain antara aku sama dia nggak ada, cuma maksudnya kita pasti punya konflik di kehidupan masing-masing kan gitu. Jadi saling sama cerita, saling sama kayak lu udah lagi ada cerita apa jam, lu udah lagi ada masalah apa nih gitu misalnya. Jadi kita coba tuker pikiran, karena balik lagi ke yang tadi, dari daya sifat masing-masing untuk masalah proses pendewasaan dan apa sharing cerita tentang pendewasaan tuh kita enak banget gitu ya. Maksudnya mungkin kalau bisa dijabarin cerita pendewasaan masing-masing itu panjang banget. Jadi kayak misalnya dia punya masalah apa, kita cari yang kayak titik benernya tuh di mana. Dari misalnya aku punya masalah apa, dia juga cari titik benernya. Itu tuh selalu ada gitu. Misalnya kayak aku dikurang kayak gini, ntar dia kayak yang lu tuh harus gini tuh lu gini. Dan sebaliknya gitu, misalnya dia ada yang kurang dari dia, aku juga koreksi dia kayak ya sebatasnya teman tuh kayak gimana sih, kayak biar masing-masing tuh punya jaga image tersendiri dan selalu baik lah di mata orang ke depannya gitu. Karena kan ya namanya manusia pasti punya salah dan ini ya, jadi kita saling kayak introspeksi, saling membantu satu sama lain biar ya kita jadi better person ke depannya ya. Intinya untuk konflik masing-masing nggak ada sih. Jadi ya buat closing, intinya aku sama dia udah temenan ya hampir 7-8 tahun lah. Kalau misalnya sampai lulus nanti 10 tahun ya apa ya depannya ya itu aja sih, paling sama-sama sukses aja ya. Sama-sama sukses, sama-sama masih saling interaksi lah sampai kapanpun nanti gitu. Nah ya kita kan nggak pernah tahu, pasti ada momen-momen dimana aku butuh dia dan dia butuh aku juga kan. Jadi nggak bisa tuh mutusin yang namanya interaksi, apalagi ya namanya udah temenan lama kan gitu ya. Ya kalau harapan ke depan mah ya semoga hubungan teman ini tetap terus berlanjut dan berlangsung gitu. Oke, terima kasih semuanya, bye.